Anak Jakarta, ibu kota kita tercinta ternyata tak hanya menjadi surga kuliner lezat dan gudangnya seni budaya estetik, tapi juga menjadi saksi dari perjalanan panjang penyebaran ragam agama dan keyakinan di Indonesia. Jejaknya bisa dengan mudah kita lacak dari banyaknya rumah ibadah yang berdiri sejak puluhan hingga ratusan tahun lalu. Hebatnya anak Jakarta, semuanya masih bertahan dan digunakan untuk kepentingan umat hingga sekarang, bahkan jumlahnya terus bertambah. Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, pada 2020 terdapat 3.087 masjid, 1.094 gereja Protestan, 45 gereja Katolik, 29 pura Hindu, dan 263 wihara Buddha atau Litang Konghucu yang tersebar dari Pulau Seribu, pusat, utara, barat, selatan, timur, hingga barat Jakarta. Kali ini, tim Jakarta berkunjung ke salah satu rumah ibadah tertua di ibu kota. Ya, inilah Gereja Katolik Santa Maria diangkat ke surga atau yang sangat populer kita kenal dengan nama Gereja Katedral. Gereja bergaya neo-gotik khas Eropa ini terletak di Jalan Katedral nomor 7B, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Letak Gereja Katedral yang berhadapan langsung dengan Masjid Istiqlal menjadi simbol toleransi yang digaungkan Presiden Soekarno pada 1960-an. Tak hanya harmonis dengan Istiqlal, ternyata katedral juga berdekatan dengan salah satu gereja Protestan tertua di Jakarta, yaitu GPIB Immanuel. Salut ya anak Jakarta, ada 3 rumah ibadah rukun berdampingan dalam satu wilayah yang sama. Makin tak sabar saja nih tim Jakarta menjelajah ke dalam area gereja. Meski katedral diresmikan pada 1901, tapi sejarahnya telah dimulai sejak 8 Mei 1807, tepatnya saat Raja Louis Napoleon berhasil mendirikan prefektur apostolik atau sebutan untuk gereja Katolik yang dipimpin seorang imam biasa, bukan seorang uskup seperti gereja Katolik yang kita kenal saat ini. Tanggal itu sangat bersejarah bagi umat Katolik di Hindia Belanda karena akhirnya para misionaris diperbolehkan menggelar misa dan menyebarkan agama Katolik setelah bertahun lamanya dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda yang menganut agama Kristen Protestan. 1 tahun setelahnya atau pada 1808, 14 orang keturunan Eropa resmi dibaptis menjadi umat Katolik. Sejak itu, penyebaran agama Katolik kian masif di Hindia Belanda dari masa kolonial hingga pasca reformasi seperti era kita sekarang ini. Menurut data Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri hingga Juni 2021, tercatat sebanyak 438.128 umat Katolik di Jakarta dan Katolik menjadi agama dengan penganut terbanyak ketiga di Indonesia. Nuansa klasik khas Eropa semakin terasa saat kita masuk ke dalam serambi gereja ya anak Jakarta. Tak hanya sakral dan suci, setiap ornamen dan benda di dalam gereja juga mempertimbangkan aspek estetika karya masterpiece dari para arsitek dunia. Anak Jakarta harus tahu, pintu gereja ini adalah karya Marius Halswijk, arsitek pertama di Hindia Belanda. Tembok sebelah selatan yang nampak polam putih adalah karya pastor dan arsitek Antonius Jigmans. Mimbar pengetahuan di altar gereja adalah hadiah dari MGR Edmundus Lupin dan ada organ pipa klasik yang tersusun dari 1000 pipa. Hebatnya, organ pipa buatan negeri Belgia ini dirakit manual alias dengan tangan. Wow! Oh ya, organ pipa ini mulai beroperasi pada 1988 untuk menggantikan organ pipa pertama katedral yang mulai termakan usia karena sudah melayani peribadatan di gereja sejak 1901. Eits, anak Jakarta jangan kaget saat melihat tangga menjuntai ke atas ini. Tangga kecil di antara kursi jemaat ini dulu digunakan untuk pastor menyampaikan ceramahnya. Loh, kenapa berceramah sampai harus naik tangga? Ya, karena di zaman old belum ada speaker seperti sekarang anak Jakarta. Di belakang pastor berdiri sengaja diletakkan besi cekung agar suara pastor dapat memantul. Jadi baik jemaat yang duduk di depan atau di belakang bisa mendengar ceramah dengan suara yang jelas. Wah, unik sekali ya. Nah, sekarang kita melipir sejenak ke sudut kanan yuk.
Inilah bilik pengaduan dosa yang digunakan para jemaat untuk mengakui dosa atau kesalahan. Di bilik ini juga para jemaat akan dibimbing pastor untuk kembali bertobat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Aduh, belum habis rasa kagum melihat keindahan gereja katedral, tim Jakarta kembali dibuat terpukau dengan replika patung Bunda Maria segala suku yang berada di sudut kanan altar gereja. Replika patung Bunda Maria karya seniman Robert Gunawan ini terlihat mengenakan baju kebaya dan kain dengan ornamen peta Indonesia, lambang burung Garuda, serta wayang khas Jawa. Jangan beranjak dulu anak Jakarta, halaman depan gereja tak kalah menarik untuk dikunjungi. Kita akan melihat Goa Maria, tempat di mana para jemaat berdoa. Terlihat khusyuk dan asria dengan pemandangan yang teduh. 120 tahun berdiri, melintasi waktu dan peradaban dari masa ke masa, tak heran pada 1993, Gereja Katedral telah dinobatkan sebagai cagar budaya yang dilindungi pemerintah. Kabar baik buat anak Jakarta yang semakin tertarik mendalami seluk-beluk sejarah Gereja Katedral, riwayat para pastor dan uskup yang melayani di sini, dan perjalanan penyebaran agama Katolik di Nusantara. Yuk berkunjung ke Museum Katedral yang baru saja diresmikan pada 2017 lalu. Jangan lupa perhatikan jam operasionalnya ya.